Pak Dirjen. Izin Ya, Pak, wait, siapa nih? izin Pak. Herdi Pak, dari Detikom Pak. Oh, Detikom. Ya Mas, satu lagi silakan. Ya Pak, mau izin nih Pak, satu lagi Pak. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, ini kan sampai sekarang belum ada pelarangan ya Pak ya. Mungkin sampai sekarang sendiri, apa sih Pak cara dari Kemenhub dan Dishub khususnya yang di Jakarta nih Pak untuk menekan laju orang keluar gitu Pak? Ini kan sampai sekarang belum ada pelarangan gitu. Maksud saya dari, kan tadi Bapak sudah bilang kalau dari daerahnya kan koordinasi dengan Dinkes segala macam. Nanti kalau misalnya dari Jakarta sendiri untuk menahan keluar gimana Pak? Mungkin ada kerjasama dengan Dishub, sama satu lagi mungkin ke Bu Adita. Izin Bu Adita, RD Detikom mau nanya mengenai refocusing anggaran yang ada di Kemenhub, kira-kira ada berapa banyak dan nanti bakal ada berapa banyak anggarannya, dari anggaran mana aja dan bakal dialokasikan untuk apa aja khususnya untuk yang penanganan COVID ini. Terima kasih. Eh, Sebelum Bu Adita, Mas Herdi, jadi gini, pertanyaan Mas Herdi itu ada kaitan juga yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi untuk bagaimana mencegah orang dari Jakarta untuk pegawai-pegawai yang non formal, informal tadi untuk kembali ke daerah masing-masing karena memang menurunnya kegiatan atau kemudian tutupnya tempat usaha di Jakarta, ini memang butuh effort yang luar biasa. Dan saya kira ini di luar dari kompetensi saya dan juga kewenangan saya. Makanya nanti siang saya secara khusus akan mengundang Pak Imam Prasojo dari UGM untuk bisa bersama dengan rapat kita untuk menyampaikan beberapa pemikiran yang konstruktif untuk bisa disampaikan kepada beberapa kementerian lembaga terkait usulan tadi. Bagaimana kita mencegah masyarakat di Jakarta yang pegawai informal tidak pulang kampung sebelum Lebaran atau kemudian saat Lebaran. Mereka tetap tinggal di Jakarta, tidak kemana-mana, tapi kemudian dapat insentif lah dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar. Nah itu sangat bagus pemikirannya tadi, mungkin nanti siang saya akan coba bahas. Jadi dalam kali ini mungkin saya akan menyampaikan itu saja. Tapi untuk yang bagaimana terkait masalah pembatasan kendaraan bus, katakan, bisa juga nanti saya akan bicarakan lebih lanjut dengan Pak Yani, Direktur Angkutan, apakah bisa nanti orang mau pulang ke daerah masing-masing, kemudian busnya tidak ada dan sebagainya, ya ini akan saya coba bicarakan karena sebetulnya dari pihak organda juga mengeluh bahwa dengan kondisi sekarang penumpang turun, demand turun. Nah ini saat seperti sekarang ini saya harus sampaikan bahwa ya memang harus seperti itu gitu kan, karena memang kita sama-sama untuk melakukan pencegahan. Terima kasih pertanyaan, mungkin silakan yang kedua Bu Adita. Ya, terima kasih. Untuk relokasi anggaran, ini kami dari seluruh subsektor, dari seluruh Direktorat Jenderal dan badan, ini sedang melakukan penghitungan ya, rekalkulasi. Dan ini juga dipimpin langsung oleh Pak PLT Sekjen, yaitu Pak Irjen, ini sedang melakukan rekalkulasi. Tapi pada prinsipnya kami tentunya akan melakukan refocusing ya. Anggaran ini adalah untuk mengantisipasi perluasan COVID-19 dari aspek perhubungan. Mungkin salah satunya adalah yang kemudian sekarang ini soal insentif untuk penerbangan yang pada dasarnya mungkin dalam kondisi sekarang ini insentif itu sudah menjadi kurang relevan gitu kan, yang terkait dengan tiket murah dan sebagainya. Ini yang kami akan usulkan untuk bagaimana kemudian ini bisa refocusing untuk hal-hal yang justru lebih bisa membantu pencegahan perluasan COVID itu sendiri. Jadi angka pastinya masih terus dilakukan penghitungan, tetapi kami pada prinsipnya sekarang melakukan refocusing untuk membantu pencegahan perluasan COVID-19 di sektor perhubungan. Demikian Mas Herdi, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bu Adita. Saya kira rekan-rekan sekalian cukup ya, karena saya juga ada kegiatan yang lain yang harus saya ikuti. Jadi terima kasih Bu Adita, rekan-rekan dari Korwahub yang telah bergabung. Nanti kalau misalnya nanti siang sudah ada keputusan yang jelas dan tegas terhadap beberapa skema yang akan kita lakukan, apalagi setelah mungkin mudah-mudahan hari ini juga bisa dilaksanakan karena saya dengar Pak Presiden kita walaupun mungkin dalam keadaan masih bergabung, tapi kemudian sore kemarin sudah kembali ke Jakarta, ya kita semuanya ikut bela sungkawa kepada Pak Presiden dan kemudian beliau begitu semangatnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Mudah-mudahan
rapat terbatas yang kemarin sempat tertunda bisa lakukan dalam waktu yang singkat, apakah hari ini atau besok, mudah-mudahan bisa dilaksanakan sehingga sudah ada keputusan tegas. Nah, kalau nanti ada keputusan baru dan kemudian ada beberapa perkembangan yang terkait dengan rapat sore, mungkin besok atau lusa, besok hari Sabtu ya. Apa Senin aja kita ketemu lagi? Gimana usul? Setuju Pak, setuju. Senin kita Zoom lagi Pak. Senin ya? Pak Dirjen, mohon izin Pak, kalau memungkinkan, kalaupun Senin setelah, kan rencananya ratasnya Senin Pak. Mungkin nanti ratas akan Senin, Bu, ada, ya mungkin akan ada keputusan-keputusan yang lebih fix, sehingga kita juga nanti share ke teman-teman media juga sesuatu yang sudah lebih official. Oke, jadi Senin Bu ya? Ya, insya Allah Pak.